Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Nah, saudara-saudara, kali ini saya akan membuat sebuah topik baru khusus untuk tentang kita menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin orang Kristen sendiri juga bingung gitu ya, yang ada di dalam seputaran Alkitab kita. Dan juga yang mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang sering diajukan oleh orang-orang yang non-Kristen yang mempertanyakan keabsahan Alkitab, yang mempertanyakan mungkin yang dianggap kontradiksi begitu ya. Dan ini sebenarnya baik juga karena iman Kristen ini adalah bukan iman yang tidak boleh ditanyakan gitu. Harus pokoknya percaya saja gitu kan. Enggak. Justru di dalam iman kekristenan ini boleh ditanyakan karena firman-Nya itu ya dan amin ya. Dan silakan ditanyakan kalau mau ada pertanyaan apa, boleh ditanyakan gitu kan. Karena Alkitab ini jujur apa adanya gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Sehingga saya tergerak untuk membuat seri video ini yang saya beri judul Yuk Tanya Alkitab. Nah, nanti di seri Yuk Tanya Alkitab ini saya akan bahas beberapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin muncul gitu. Dan nanti saudara-saudara yang juga mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh nanti supaya mungkin di video berikutnya akan saya bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nah, untuk seri yang pertama ini saya mau membahas tentang pertanyaan yang sering kali diajukan, yaitu kenapa di dalam kitab Matius dan Lukas itu silsilah Yesus atau silsilah Yeshua itu kok berbeda gitu ya. Nah, ini kan yang sering diajukan, dan kalau orang Kristen tidak tahu caranya menjawab atau tidak tahu jawabannya, ini akan berpikir, loh kok beda ya, masa silsilah berbeda begitu ya, dan bisa akhirnya goyah imannya. Waduh, jangan-jangan nih Alkitab ini benar dipalsukan nih kan, jangan-jangan nih Alkitab ini salah nih gitu kan. Nah, oleh karena itu saya mau bahas. Nah, kenapa berbeda saudara-saudara? Itu karena yang satu di dalam kitab Matius atau kitab Matai itu garis menggunakan dari garis Yusuf begitu. Tetapi kalau dari kitab Lukas itu adalah dari garis Maria atau Miriam, ibu Yeshua. Jadi tentu saja berbeda gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matai 1, silsilah Yesus Kristus atau Yeshua Masiah itu mulai dari Abraham terus turun sampai ke Yeshua. Tetapi kalau dari kitab Lukas pasal yang ketiga ayat 23 itu justru dari bawah dulu. Dari bawah naik sampai ke, bahkan ditulis itu sampai ke Adam gitu kan. Nah, itu jawabannya. Jadi yang satu di kitab Matius atau kitab Matai itu dari garisnya Yusuf. Kalau dari kitab Lukas itu adalah dari garisnya Miriam atau Maria. Nah, kalau saudara jeli, kalau saudara perhatikan, kalau dua kitab ini itu sama-sama menuliskan Yusuf begitu. Dan di kitab Lukas juga Yusuf. Loh, tadi katanya dari garisnya Maria, kenapa bukannya Maria yang ditulis, tetapi malah Yusuf? Nah, ini kan kalau orang nggak ngerti akan berpikir, loh kok begitu gitu kan. Nah, jawabannya adalah karena di dalam budaya orang Yahudi, orang yang sudah menikah, yang wanita itu dianggap sama dengan suaminya begitu. Maka yang ditulis adalah suaminya ya. Seperti kalau di Indonesia biasanya kayak kita sebutkan nama suaminya gitu kan. Misalkan istri saya disebut dengan Bu Simeon begitu, seperti itu. Nah, tetapi di situ kan tidak ada ungkapan sebutan Bu atau Pak kan begitu, langsung nama begitu. Nah, kenapa kok nama? Ya karena di dalam adat Yahudi, orang yang sudah menikah itu
disebutkan suaminya, bukan nama wanitanya gitu. Jadi itu budaya seperti itu. Maka ditulisnya adalah Yusuf, bukan Maria, seperti itu. Tapi orang-orang paham bahwa yang dimaksud adalah Maria, begitu. Dan ini bisa kita lihat juga di dalam kisah-kisah di Alkitab yang lain, di ayat yang lain, yang contohnya seperti anak-anak Israel itu yang sering kali disebut hanya 12 gitu. Padahal itu ada satu lagi, yaitu Dina, ya, itu yang cewek, satu-satunya anak Israel. Maka jarang disebut gitu. Dan juga pada waktu itu perempuan atau wanita ini seolah-olah kayak kelas 2 gitu ya. Jadi lebih banyak disoroti ke nama-nama pria, begitu. Jadi itu jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab dan mencerahkan kita semuanya. Silahkan saudara-saudara kalau punya pertanyaan yang ingin dibahas di dalam video berikutnya, silahkan boleh dimasukkan di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya supaya kalau ada video-video yang baru dari saya, saudara bisa mendapatkannya, langsung dapat notifnya, begitu ya. Oke, baik, itu saja dari saya untuk video kali ini. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Mesias memberkati. Sampai jumpa di dalam video berikutnya. Shalom.